Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Faqala ulama Syekh Imam Al-Ghazali fi kitab min kunujis sunnah, wa min alamati hubbillahi hubbul Qur'an, wa min alamati hubbul Qur'an hubbur rasul, wa min alamati hubbur rasul hubbus sunnah, wa min alamati hubbus sunnah bugdud dunya, wa min alamati bugdud dunya hubbul akhirah, wa min alamati hubbul akhirah hibdun nafsi. Hadirin rahimakumullah, sebagai untayan kata yang pertama, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan yang tiada henti-hentinya, dari mulai nikmat iman, nikmat Islam, dan tak lupa nikmat kesehatan. Sebagai untayan kata yang kedua, salawat berangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sesosok hamba Allah yang sangat mulia. Beliau penyubur di kala layu, penyegar di kala duka, pendobrak pintu kemaksiatan, revolusi Islam sedunia, yang mana telah merombak dari tadinya masyarakat biadab menjadi masyarakat beradab, dari tadinya masyarakat yang terpecah belah menjadi masyarakat yang bersatu, dari tadinya masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan menuju zaman pentauhidan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana, Kanjeng Nabi, the best man of power center Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan suci yang penuh ampunan, di mana di bulan ini kita dilatih untuk melatih kesabaran kita agar kita lebih sabar, agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan berasal dari kata romido yang artinya panas atau membakar. Sebagaimana tadi saya mengungkapkan dalam mukadimah ungkapan Imam Al-Ghazali dalam kitab Min Kunujis Sunnah, kita itu harus hibdun nafsi, menjaga diri dari hawa nafsu. Hadirin rahimakumullah, ada 3 waktu yang Allah akan ijabah ketika berdoa. Pertama, ketika waktu sahur. Yang kedua, orang yang sedang berpuasa yang dalam keadaan perutnya kosong. Yang ketiga adalah ketika waktu berbuka. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, saya yakin dengan seyakin-yakinnya ketika kita menjelang berbuka, yakin kita sibuk bukan untuk berdoa, tapi sibuk untuk mempersiapkan makanan begitu luar biasa, banyak yang kita siapkan. Bahkan hadirin, ketika kita berbuka puasa itu, bahkan dari mulai minumannya kolak, es campur, dari kolak pun juga ada beberapa jenis, udah es campur, terus minuman yang lainnya, kemudian gorengan, sesudah gorengan langsung makan, begitu luar biasanya ya hadirin. Akan tetapi hadirin, sesuai dengan judul kultum kali ini, yaitu berbuka ala Rasul, berbuka puasa ala Rasulullah, perspektif Imam Malik. Suatu ketika Imam Malik diundang oleh murid-muridnya. Imam Malik ini sebagai ulama yang sangat luar biasa, pengarang kitab Al-Muwatta, bahkan seorang hafid Al-Quran dan hafal beberapa ribu hadis. Imam Malik ini sebagai gurunya Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Malik diundang oleh muridnya untuk melaksanakan berbuka puasa di rumah muridnya, dan Imam Malik memenuhi undangan muridnya. Ketika Imam Malik datang ke rumah muridnya, ternyata muridnya sudah mempersiapkan makanan yang begitu banyaknya, dari mulai minuman, makanan, bahkan buah-buahan telah disajikan di hadapan Imam Malik ketika menjelang azan. Lantas ketika makanan begitu banyak yang sudah disajikan, Imam Malik
malah terseduk-seduk menangis. Sontak muridnya langsung bertanya, "Wahai guru, kenapa engkau menangis? Apakah ada yang kurang? Andai kata kurang makanannya, saya akan langsung berangkat ke pasar dan membelikan makanannya yang lebih dari ini." Terus Imam Malik menangis berseduh-seduh. Ternyata Imam Malik menjawab, "Wahai murid, apa yang telah kau berikan kepada saya itu luar biasa. Takdimu kepada seorang guru begitu luar biasa." Kata muridnya, lantas kenapa guru bisa nangis? Ternyata Imam Malik menjawab lagi, "Wahai murid, teringat dulu ketika guru saya bercerita seperti posisinya seperti kayak gini. Suatu ketika guru Imam Malik yang bernama Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini adalah sebagai cicit Nabi. Imam Malik bercerita kepada gurunya itu Imam Ja'far Shadiq. Sama Imam Ja'far Shadiq ketika itu diundang sama muridnya. Diundang untuk berbuka puasa di rumah muridnya. Ketika memenuhi undangan tersebut, Imam Ja'far Shadiq datang ke rumahnya muridnya. Setelah duduk, ternyata udah disajikan begitu banyak makanan. Dari tadi mulai makanan, minuman, bahkan buah-buahan itu sangat banyak di hadapan Imam Ja'far Shadiq. Akan tetapi Imam Ja'far Shadiq ketika sudah disajikan makanan menjelang azan dikumandangkan, ketika mau berbuka puasa, Imam Ja'far Shadiq setelahnya nangis, ini langsung pingsan. Lantas muridnya bertanya-tanya dan kaget, kenapa setelah disajikan makanan kemudian mencucurkan air mata kemudian langsung pingsan? Ternyata setelah sadar, Imam Ja'far Shadiq menceritakan, "Wahai murid, apa yang telah kalian sajikan ini luar biasa." Dan kemudian muridnya bertanya, "Wahai guru, mohon maaf dengan sebesar-besarnya, andai kata makanan yang saya sajikan ini sangat kurang, maka saya akan pergi lagi ke pasar untuk membeli makanan. Andai kata sesuatu yang diinginkan oleh guru, makanan apapun saya akan penuhi," kata seorang muridnya. Kata Imam Ja'far Shadiq, cukup. Ini udah luar biasa. Takdimu kepada seorang guru luar biasa. Ternyata Imam Ja'far Shadiq menceritakan, "Wahai murid, saya malu, terkikis, saya sedih mengingat kakek saya, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang hamba Allah yang sangat mulia. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Bahkan udah dicantumkan sebagai ahli surga, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakek saya ketika berbuka," kata Imam Ja'far Shadiq, "ketika berbuka, suatu ketika pernah berbuka hanya dengan satu kurma saja. Dengan satu kurma ini dibagi dua dengan istrinya. Rasul adalah orang luar biasa, tapi berbuka dengan penuh kesederhanaan, yaitu dengan satu kurma. Karena posisinya tidak ada mungkin waktu itu. Luar biasa. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bukannya dengan sedikit, akan tetapi kualitas ibadahnya luar biasa. Tapi kita buka segala rupa diayakeun, bahkan makanan diseueur, tapi ibadah, kualitas ibadah kita sedikit. Berarti mengambil dari pelajaran ini, hadirin rahimakumullah, yang namanya berbuka, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hamba yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah sesosok hamba Allah yang dengan penuh kesederhanaan, tirulah akhlak Nabi. Jangan sampai
kualitas ibadah kita rendah. Kita malu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh dan meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah berbuka puasa perspektif Imam Malik. Sungguh luar biasa. Ya Rasulullah, kami sangat rindu padamu ya Rasulullah. Semoga di bulan Ramadan ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang dicintai. Ya Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.